Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rafiq Azizi dengan NIM 23164. Di sini saya akan melakukan pemenuhan tugas praktikum Jarkom modul 5, yaitu Sa- wait, keliru. Modul 4. Menampilkan tabel MAC address switch. Di sini ada topologi dari yang akan kita buat nanti. Kemudian ada tabel pengalamannya. Kita buka dulu Cisco-nya. Cisco. Nah, eh, lanjut. Kemudian kebutuhan perangkat di sini dua switch, dua PC, kabel konsol, kabel Ethernet. Saja switch, kemudian PC, kemudian kabel Ethernet. Di sini 06. Kemudian yang ini 18. Kemudian menghubungkan switchnya menggunakan kabel ini, cross 01, 01. Nah, sudah kemudian kita ubah kabel sebentar itu bantu dulu. Satu S2 IB. Nah, kemudian kabel konsolnya, oke. Lanjut. Latihan satu, membangun dan mengonfigurasi jaringan. Kabelkan jaringan sesuai dengan topologi, konfigurasikan nama perangkat seperti itu gitu, topologi. Masuk ke IP address sebagai satu. Konfigurasikan IP address. Stop. Kemudian ke IP configuration. IP-nya untuk PCA satu. Langsung salin aja. Sudah. Kemudian PCB. Sudah. Terus lanjut, berikan Cisco sebagai password. Kita buka dulu sini. Kemudian masuk ke terminal. Oke, kita tekan enable. Kemudian masuk ke konfigurasinya. Nah, masuk kita beri nama dulu si uh, switchnya dengan S1.
satu config. Nah, kemudian masuk ke interface, pilihan satu. Nah, kemudian pilihan satu, masukkan IP-nya, IPC buat nanti di switch-nya. Oh, jangan jangan. Yes. 192.168.1.11. Kemudian subnext masknya 2.2.0. Oke. Setelah itu kita set untuk no shutdown. Nah, kita hasil. Kemudian exit. Exit. Terus kelas selanjutnya, berikan Cisco sebagai password konsol dan berikan kelas sebagai password privilege exact. Jadi Cisco line konsol 0, kemudian password Cisco login exit. Kemudian untuk yang memberikan Cisco sebagai password di VDI line VDI 015. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Cisco login exit. Dan, lanjut berikan kelas sebagai password privilege exact. Nah, kita ketikkan enable secret secret class dan exit. Oke. Nah, kita lakukan pada selanjutnya yang sama, lakukan hal yang sama. Ini sebentar. Enable, masuk ke konfigurasi, kemudian berikan nama, ini S2. Kemudian kita masuk ke interface, VLAN 1. Kemudian masukkan IP, kita set IP-nya 192.168.1.12. Kita masukkan juga subnet masknya. Oke, nah sudah. Terus kita set untuk agar no shutdown. Exit, exit. Lanjut, masukkan, memberikan password di LAN konsol sama VDI-nya. LAN konsol itu yang password Cisco dan login exit. Nah, selanjutnya VDI-nya line VDI 015 dan password Cisco login exit.
Kemudian memberikan kelas sebagai password privilege. Enable script class. Exit. Nah, sudah. Selanjutnya, latihan 2 memeriksa tabel MAC address switch. Setelah rekam MAC address perangkat jaringan, buka suatu command prompt pada PC A dan PC B. PC A, command prompt, ketikkan IP config all. IP config slice all. Nah, tuliskan alamat fisik dari adapter Ethernet. Nah, adapter Ethernet. Sini ini merupakan di sini pada bagian physical address inilah alamat fisik atau MAC address-nya. Kita tuliskan di sini, kita copy. Ini untuk yang PCA. Nah, seperti ini. Kemudian buka PCB, command prompt, IP config slice all. Nih, kita copy, kita masukkan di sini. Nah, lanjut pertanyaan 2, masuk ke konsol dari switch. Masuk ke konsol dari switch S1 atau dan S2. Nah, pada baris kedua pertanyaannya, pada baris kedua dari output perintah, apa hardware address-nya atau PIA-nya? Sudah kita ketikkan dulu. So, interface F0/1. Nah, ini dia merupakan nomor atau bisa disebut BIA, Burned in Address. Ini kita salin si BIA-nya. Terus pada switch S2 sama juga kita buka, terus masuk ke konsol. So, interface F0/1. Nah, ini muncul BIA-nya, kita salin. Kita jawab pertanyaannya. Nah, lanjut langkah kedua, tampilkan tabel MAC address switch. Masuk ke konsol dari switch S2. Tampilkan addressnya sebelum dan sesudah menjalankan uji komunikasi jaringan dengan ping. Bangunlah suatu koneksi konsol ke S2 dan masukkan ke modus privilege exec. Kemudian lanjut dalam modus privilege exec ketikan perintah show MAC address tabel. Kemudian show MAC address table dan tekan enter.
Meskipun di sana belum ada komunikasi jaringan yang dimulai dari jaringan yang tidak menggunakan ping. Saat mungkin saya setelah mempelajari MAC address type invalid input. Adakah di sana suatu MAC address yang terekam di dalam tabel MAC? Ya, tidak ada. Sudah ini masukkan show MAC address. Oh, oh ada stripnya. Sebentar. Table. Nah, baru muncul. Adakah di sana suatu MAC address yang terrekam di dalam tabel MAC address? Tuliskan. Oke, kita tuliskan. Jawaban. Nah, ini dia untuk MAC address-nya. Nah, MAC address apa yang direkam dalam tabel itu? Ke port switch mana dipetakan dan ke perangkat mana? Abaikan MAC address yang dipetakan ke CPU. Tipenya dynamic, terus MAC address apa? Dynamic, dynamic. Kemudian ke port switch mana dipetakan? Ini F A 0/1. F A 0/1. Nah, jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah satu, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address? Menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Jika ya, sebelum- tidak. Ah, jadi perangkat. Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Tentunya tidak, karena eh, kita tidak ya, tidak memasukkan MAC address-nya ke dari perangkat jaringan dalam sisi Enter. Karena jika Anda sebelumnya tidak merekam MAC address dari perangkat jaringan dalam langkah satu, bagaimana Anda dapat memberitahukan perangkat mana yang memiliki MAC address menggunakan hanya output dari perintah show MAC address table? Dapatkah ini bekerja dalam semua skenario? Tidak semua bisa bekerja di dalam skenario. Jawab. Tidak semua bisa bekerja dalam skenario. Oke. Nah, langkah ketiga, bersihkan tabel MAC address di S2 dan tampilkan tabel MAC address lagi. Dalam modus privilege ketikkan perintah clear MAC address table dynamic. Kita clear clear MAC address table dynamic. Tekan enter. Dengan cepat ketikkan perintah show MAC address table. Nah, pertanyaan, apakah tabel MAC address mempunyai address untuk VLAN 1? Adakah MAC address lain tercantum di sana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada.
Nah, kemudian tunggu 10 detik, ketik perintah show MAC address table, dan tekan enter. Adakah alamat baru dalam tabel MAC address? Kita tekan show MAC address table. Tidak ada. Tidak ada jawaban. Tidak ada MAC address. MAC address lain yang tercantum. Jawaban eh, tidak ada MAC address lain yang tercantum. Langkah 4. Dari PCB, nah, hapus dulu. Dari PCB, kita ping perangkat pada jaringan dan amati tabel MAC address dari switch. Dari PCB, bukalah command prompt dan ketikkan ARPA. ARP A. Oh, ARP si A. No ARP entries found. Pertanyaan tidak termasuk alamat multicast dan broadcast. Berapa banyak pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah dipelajari oleh ARP? Tidak ada, karena ini tidak ada. No ARP entries found. Lanjut, kita jawab dulu. Tidak ada eh, pasangan alamat IP ke MAC perangkat yang telah ARP. Kemudian dari command prompt PCB, dari command prompt PCB, lakukan ping ke PCA S1 dan S2. Tetapkan ping PCA 192. Kita ketikkan IP-nya 168.1.1. Replay. Tidak ada RTO atau request timeout hasil. Kemudian ping S1 dan S2. Kita ping 192.168 1/11. Si agak. Nah, ini ada satu request timeout karena dia masih mencari mana dia akan pingnya gitu. Jadi untuk waktu pertama itu RTO. Tapi ketika kita ping lagi itu tidak akan jadi. Kemudian kita lanjut S2 saja. Lanjut ke ping S2. 192.168.1.12. Nah, kan lama ini tadi. Seperti ini, harusnya dia kan RTO. RTO 1. Nah, tidak 100%. Tidak 0%. Lanjut ke tadi. Nah, ini.
dari kemampuan Visio. Apakah semua perangkat memberikan kewalasan sukses? Jika tidak, periksa perkabulan dan konfigurasi IP Anda. Menjawab, semua semua perangkat memberikan balasan sukses. Oke, lanjut pertanyaan nomor 3. Dari koneksi konsol ke S2, masukkan perintah make address table S2 konsol. Dan ketikkan lagi show make address table. Apakah switch telah menambahkan MAC address baru ke dalam tabel MAC address-nya? Jika demikian, alamat dan perangkat mana? Ya, di sini ada MAC address baru yang ditambahkan. Ini, nih, mulai dari sini. Kayak bisa. Nah, nih, baru. Oke. Terus, lanjut ke pertanyaan nomor 4. Oh, ini belum dijawab dulu. Kita jawab. Jawaban, ya, alamat dari IP address yang kita ping. Lanjut, eh dari pertanyaan nomor 4. Dari PCB, dari PCB kita buka command prompt, ketikkan lagi ARP. Ah, ini. Nah, pertanyaan, apakah cache ARP pada PCB mempunyai entry tambahan untuk semua perangkat jaringan yang telah dikirimkan ping? Ya, ya, nih di sini. Terus pada jaringan Ethernet, data disampaikan ke perangkat melalui MAC address-nya. Agar ini terwujud, switch dan PC secara dinamis membangun cache, ARP cache, dan tabel MAC address dengan hanya sedikit komputer di dalam jaringan. Maka proses ini terlihat sangat mudah. Apa kemungkinan tantangan yang dihadapi pada jaringan lebih besar? Kita jawab di sini. Nah, eh, maka akan terjadi badai siaran ARP atau serangan yang yang dibuat sengaja oleh penyerang sehingga menyebabkan scooping. Oke, bukan scooping. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.